Jadi tunas lagi. Tumpah ya. Dia lah taruh kali. Setengah kilo. Siapa yang tak kenal dengan tape? Makanan yang diolah dengan cara fermentasi ini ternyata memiliki beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Dan ternyata di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Merah Mata, terdapat salah satu sentra dari tape kuning yang dimana diolah oleh masyarakat melalui ubi mentega. Nah, lantas bagaimana proses pembudidayaan ubi mentega oleh masyarakat di sini? Yuk kita lihat. Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, menjadi satu dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan yang memiliki beragam potensi dari sektor pertanian dan perkebunan. Dan hingga saat ini terus dikembangkan atas inisiatif warga dan perangkat desa setempat. Salah satunya potensi pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa dengan luas wilayah mencapai 11.800 km persegi ini memiliki sejumlah potensi pertanian dan perkebunan yang cukup menjanjikan. Mulai dari padi, laos, cabai, hingga ubi atau singkong mentega, yang saat ini tengah dikembangkan oleh warga setempat. Cara pola tanamnya. Tapi Proses pembudidayaannya yang tidak sulit membuat sebagian besar warga tertarik untuk mulai berbudidaya ubi mentega ini. Di samping itu, kondisi tanah di wilayah ini juga cukup mendukung untuk pengembangan pertanian ubi mentega. Ubi atau singkong sebenarnya memiliki varietas atau jenis yang berbeda-beda. Mulai dari ubi mangu, ubi gajah, ubi putih, ubi mukibat, ubi emas, hingga ubi mentega. Namun warga di sini memilih untuk mengembangkan budidaya ubi mentega lantaran permintaan pasar yang cukup banyak. Mana kita putih? Hal ini dikarenakan tekstur ubi mentega lebih kenyal dan legit, serta warnanya yang kuning dan rasanya yang manis.
membuat warga lebih tertarik untuk membudidayakan ubi mentega ini dibandingkan jenis ubi lainnya. Namun demikian, masih banyak juga warga di sini yang membudidayakan jenis ubi lainnya, seperti ubi putih. Perlu diketahui bahwa di Merah Mata ini khususnya di 5 RT ini ada 16 kelompok industri rumahan pembuat tape, Pak. Bahan tapenya menggunakan ubi mentega. Ubi mentega, ubinya kuning. Ini berkisar 10 tahunan terakhir ini baru ditemukan ubi mentega. Nah, keunggulan dari ubi mentega ini karena kualitas tapenya yang memang memadai, bisa bertahan lama, 4-5 hari masih bisa bertahan dan masih enak untuk dikonsumsi. Beda dengan ubi putih yang sebelumnya 2 hari sudah berair. Ya, alhamdulillah dengan ini, nah jauh dari kemungkinan pembuat tape ini merasa merugi. Ya, prosesnya agak mudah, pengolahannya agak mudah, dan dari segi hitung-hitungan, kalau petani ubi menjual dengan harga bahan Rp3.000, setelah diproses menjadi tape, itu nilai jualnya per kilo sudah menjadi tape 10 ribuan. Hingga saat ini, Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, setidaknya memiliki lahan perkebunan ubi mentega mencapai 40 hektar. Potensi ini terus dikembangkan oleh sebagian besar warga dan menjadi salah satu sumber pencaharian bagi mereka. Kuning khusus untuk tape. Singkong ketela pohon atau ubi merupakan salah satu tanaman pangan sumber karbohidrat selain dari tanaman padi dan jagung. Dalam bahasa Latinnya, singkong atau ubi disebut Manihot utilissima dan biasanya juga dikonsumsi sebagai sumber bahan makanan pokok pengganti nasi. Budidaya singkong atau ubi di Indonesia tersebar merata di seluruh wilayah di tanah air, mulai dari dataran rendah, menengah, hingga dataran tinggi. Budidaya singkong atau ubi bukanlah hal yang baru. Budidaya singkong atau ubi sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia sejak lama. Oke, pupuk kami. Yang mengisi pupuknya ya. Di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, budidaya singkong atau ubi sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Hal ini dilakukan karena komoditi ini memiliki berbagai keunggulan. Salah satunya mengandung karbohidrat yang penting sebagai sumber tenaga, sehingga permintaannya di pasaran pun cukup tinggi dan menjadi peluang ekonomi bagi warga.
Dalam proses pembudidayaan singkong atau ubi, hal utama yang diperlukan ialah lahan. Namun bagi warga Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin, persoalan lahan untuk penanaman tanaman yang satu ini masih menjadi kendala. Namun hal ini tidak menyurutkan keinginan warga untuk mengembangkan budidaya ubi mentega. Warga di Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin ini juga memanfaatkan lahan terbatas untuk penanaman ubi mentega. Ah ya, cek tuh. Terus. Enggak pindah. Selain membutuhkan lahan, syarat tumbuh singkong yang utama adalah cahaya matahari. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang cukup sepanjang hari. Yuk. Selanjutnya, persiapan yang perlu dilakukan ialah penyiapan bibit. Biasanya bibit ini diperoleh dengan cara stek batang atau memotong-motong batang ubi dengan panjang mencapai 20 cm. Untuk bibit yang baik, pilihlah bibit yang berasal dari tanaman yang sudah berusia 10 hingga 12 bulan. Karena usia ini dinilai sudah cukup tua. Pemeliharaan yang perlu dilakukan untuk dapat menghasilkan ubi mentega yang berkualitas baik ialah pemupukan. Ini juga mata yang bakal tumbuh. Oh. Nah, kalau kita tanam gini nggak buah dia. Jadi nanamnya kayak mana? Ini yang ini di atas. Biasanya pemupukan dilakukan ketika usia tanaman ubi mencapai 3 minggu hingga 4 minggu. Biasanya tunas akan mulai tumbuh ketika usia tanaman ubi mencapai 2 minggu. Dan proses pemanenan baru dapat dilakukan 9 bulan setelahnya. Agar mendapatkan bahan untuk buat tape, kita buat pematang dulu, galengan, dicangkul. Sudah itu menggunakan pupuk kandang. Penanaman, selama penanaman proses sampai pemanenan itu sekitar 8 atau 9 bulan, minimal 7 bulan. Buat galangan itu apa Pak? Biar apa Pak? Biar supaya tinggi nggak kena air. Nggak kena air. Masuk kena air dia bisa cepat limpas, kering lagi. Pemupukannya merato, pakai pupuk kandang atau tai ayam atau bakaran tai kambing itu. Berapa lama itu? Perawatan, Nah, perawatan apa? iya perawatan tuh ngerumput, kita inseksida atau jabut pakai tangan atau pakai parang. Minimal 7 bulan sudah bisa dijabut, kalau bisa 10 atau 9 bulan lebih bagus itu. Satu batang itu berapa kilo? Variasi minimal 3 kilo, 1,5 3 kilo. Dijual sebagian, alhamdulillah ini banyak untuk produksi buat makanan tradisional, kita buat tape. Kenapa? Pak, takut aku. Katik belum kamu dari sini. Adik taunya kayak aduh lewat. Dalam satu kali proses panen ubi mentega, setidaknya dapat mencapai 3 kuintal atau 300 kg. Dan biasanya warga juga akan mengolah ubi mentega ini menjadi tape. Untuk meningkatkan nilai ekonomi dari ubi mentega di Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Jangan. Kecian. Tumpah ya. Biarlah taruh. Singkong atau ubi mentega memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang manis, sehingga cocok untuk diolah menjadi beragam makanan. Paling tidak 7 bulan. Kalau puasa tiko-tiko. Salah satu hasil produksi makanan berbahan dasar ubi mentega yang menjadi unggulan warga Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin adalah tape mentega. Jangan fotonya banyak. Pengolahan tape mentega ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan warga untuk meningkatkan nilai ekonomi ubi mentega. Karena makanya ini digoreng juga enak. Angkat. Oke, Cik. Itu. Pembuatan tape mentega dengan bahan dasar ubi mentega tidaklah sulit. Dan waktu yang dibutuhkan pun tidak terlalu lama. Setelah ubi berusia sekitar 9 bulan dan siap dipanen, langkah selanjutnya yang dilakukan untuk proses pembuatan tape mentega adalah mengupas kulit ubi mentega. Kemudian dipotong menjadi beberapa bagian atau kecil-kecil dan selanjutnya dibersihkan dengan air mengalir. Setelah bersih, kemudian ubi mentega direbus hingga lunak. Ini tidak boleh terlalu lembut. Lagi. Kalau matang, ini sudah matang ini. Jadi Ini yang masih tuan. Lalu diletakkan di wadah lain dan ditaburi ragi dan gula. Setelah itu, bungkus atau tutup ubi mentega tersebut dengan daun pisang secara rapat dan didiamkan selama 2 hari. Proses ini disebut proses fermentasi. Iya, Mbak.
hari Kak itu. Setelah 2 hari, kemudian tape mentega ini siap untuk dikonsumsi dan dijual ke pasaran. Biasanya tape yang diproduksi warga Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin ini akan dijual di pasar-pasar yang ada di Kota Palembang. Dengan harga yang ditawarkan sekitar Rp3.000 hingga Rp3.500 per pieces. Produksi tape mentega ini sudah dilakukan warga dalam beberapa tahun terakhir. Dan dalam 1 kali pengolahan, setidaknya perajin tape mentega di sini dapat memproduksi sekitar 1 hingga 2,5 ton tape, tergantung permintaan pasar. Biasanya permintaan tape mentega meningkat memasuki bulan puasa atau Ramadan. Karena tape mentega ini cocok diolah menjadi es campur dan makanan lain. Pengolahan tape mentega dari bahan dasar ubi mentega ini tentunya menjadi peluang bisnis yang tak hanya bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian perajin tape mentega, namun juga memberikan peluang bisnis bagi pembudidaya ubi mentega yang ada di Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin. Namun demikian, campur tangan pemerintah tetap diperlukan dalam pengembangan potensi ubi mentega di Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin, sehingga potensi ini dapat dikelola secara maksimal dan dapat menyejahterakan kehidupan warga Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk dapat meningkatkan perekonomian warga yang ada di Desa Merah Mata ini, warga tentunya mengolah ubi mentega ini menjadi beragam makanan seperti tape kuning. Dan tentunya inovasi-inovasi kedepannya ini diharapkan dapat terus dilakukan oleh warga untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di Desa Merah Mata. Dan tayang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Afifah Sari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan Zona Tani di edisi selanjutnya.